Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel saya ini, yang mana ini adalah series untuk membahas masalah GERD dan anxiety. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang proses penyembuhan, ya, yaitu P ke 1, yaitu pola makan, ya, dimana ada 3P untuk penyembuhan GERD dan anxiety. Kita perbaiki pola makan, pola pikir, dan pola hidup, ya. Nah, yang kali ini kita akan bahas masalah P yang kedua, yaitu pola pikir, ya. Dimana pada saat kita menderita GERD dan anxiety, itu ada dua hal yang sedang sakit, yaitu lambungnya dan pikirannya. Lambungnya bergejolak, ya, maka akan muncul sensasi yang macam-macam, ya, karena asam lambung naik itu, ya, sensasi secara fisik luar biasa, banyak hal, dan masing-masing orang sensasinya berbeda-beda seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, ya. Dan yang kedua adalah kita sakitnya adalah sakit pikiran, anxiety-nya, kecemasan yang berlebihan. Rata-rata kecemasan itu, ya, kalau saya rasakan saya sendiri, dan saya juga banyak mendengar dan membaca dari sumber-sumber yang lain, ya, rata-rata anxiety-nya adalah satu, dia takut terkena penyakit yang berat, penyakit jantung lah, stroke lah, penyakit ginjal lah, penyakit apa itu, uh, banyak hal, ya. Mereka rata-rata takut terkena penyakit yang berat, sehingga kecemasan bermacam-macam. Kemudian yang kedua adalah rata-rata mereka takut mati, ya. Jadi seolah-olah mati itu sudah dekat dan mau menghampiri gitu. Udah sakit, merasa sakit berat, merasa mati itu dekat, ya. Jadi ketakutan, kecemasan itu semakin semakin menjadi-jadi. Kemudian ketakutan yang ketiga, ya, bahkan banyak dirasakan orang, itu adalah merasa ada yang mengguna-guna gitu, ya. Saya banyak lihat itu di apa itu, sharing experience di YouTube, ya. Bahkan teman saya sendiri, ya, ada 2 orang, ya, yang merasa seperti itu, bahkan sampai mendatangkan dukun 2 orang, ya, tidak sembuh gitu, ya. Dan alhamdulillah saya jelaskan tentang 3P ini, ya, dan dijalankan disiplin, kemudian ada obat dan herbal, ya, alhamdulillah sembuh gitu, ya. Jadi rata-rata ketakutannya itu takut penyakit berat, takut kematian, dan merasa ada yang mengguna-guna, karena sensasinya itu luar biasa, baik secara pikiran maupun secara fisik, ya, itu. Nah, kita sekarang P yang kedua, ya, yaitu kita memperbaiki pola pikir kita, ya. Di sini saya akan menjelaskan 10 tips agar kita sembuh dari anxiety, sembuh dari kecemasan yang berlebihan itu, ya. Yang pertama, ya, kita harus meyakini bahwa apa yang sedang kita alami, kecemasan itu semuanya hanyalah sensasi, hanyalah halusinasi pikiran, ya, akibat kita merasakan sensasi secara fisik yang luar biasa, ya, sehingga kita merasa ketakutan. Padahal ketakutan itu tidak beralasan, karena ini hanya masalah lambung yang bergejolak, kemudian muncul sensasi-sensasi itu. Jadi kita sebenarnya sehat-sehat saja, tidak sedang mengalami penyakit yang berat, yang sangat mengkhawatirkan, tidak, ya. Nah, itu yang harus kita tanamkan dalam pikiran alam bawah sadar kita, ya. Yakin bahwa ini hanyalah masalah sensasi saja, bukan penyakit berat, ya, bukan penyakit yang berbahaya. Itu satu, ya. Kemudian yang kedua, kita harus yakin bahwa penyakit ini mudah untuk disembuhkan dengan kekuatan pikiran kita sendiri, ya. Sekali lagi, penyakit ini mudah disembuhkan oleh pikiran kita sendiri, ya. Nah, kalau kita bisa meyakini itu, saya yakin anxiety kita itu akan
segera hilang. Ya, maka itu. Nah, untuk bisa yakin kita harus paham tentang penyakit ini. Ya, banyak mendengar, banyak membaca, ya, dan banyak tahu. Ya, hanya fokus pada penyakit anxiety ini, jangan browsing penyakit-penyakit yang lain. Ya, cari info tentang GERD dan anxiety. Anda akan segera bilang, oh penyakit ini seperti ini. Jadi saya takut-takut itu sebenarnya tidak beralasan. Ini hanya masalah sensasi dan godaan pikiran saja. Ya, yakini itu yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita terbawa atau terlarut dalam pikiran-pikiran kita yang menakutkan itu. Wajib teman-teman kalau sedang mengalami itu, ya, segera alihkan. Ya, kalau bahasa Jawa segera selimurkan, ya, dengan bangun tidur lah, dengan membaca, dengan menonton TV, dengan ngobrol sama anak, sama istri, sama suami gitu. Ya. Jadi pada saat kita mengalami itu kita harus segera bangkit. Oke, aku tidak mau terbawa oleh halusinasiku ini. Tidak terbawa oleh pikiranku ini sendiri. Ini akan sangat menyesatkan itu, ya. Nah, kemudian yang keempat, ya, lakukan sering-sering relaksasi. Ya, relaksasi bisa dengan mendengarkan musik, menonton film, ya, lakukan pokoknya kesenangan Anda. Hobinya apa? Hobi nyanyi, bernyanyilah, bersenandunglah dengan senikmat-nikmatnya. Ya, saya pada saat itu, ya, pada saat mengalami itu, setelah saya paham ilmunya, saya setiap pagi, ya, itu nyari di YouTube musik semangat pagi gitu. Itu lagu-lagunya rancak gitu. Dan itu saya juga ikut nyanyi, ikut ini, dan itu membawa suasana, ya, aura dalam pikiran, hati, ya, dan lingkungan. Itu sangat nyaman gitu. Jadi saya semakin bersemangat pada saat saya melakukan itu. Ya, demikian juga kebetulan saya Muslim, ya, pada saat itu saya suka mendengarkan sholawat tibil kulub, ya, sholawat penyembuhan, ya, Allahumma sholli ala sayyidina, dan seterusnya gitu. Dan itu sangat merasuk dalam pikiran saya, dalam hati saya. Itu saya merasa nyaman sekali gitu, ya, sehingga anxiety pelan-pelan akan hilang. Oke, terus kemudian yang kelima, bagaimanapun juga kita tetap banyak harus bersyukur, ya, supaya keluhan-keluhan itu hilang. Ya, yang saya syukuri pada saat itu adalah alhamdulillah saya sampai hari ini masih ada umur gitu. Teman-teman ada yang sudah meninggal, adik kelas saya sudah ada yang meninggal, saudara dan sebagainya, dan saya sampai hari ini masih diberikan umur gitu. Dan saya yakini bahwa umur, mati, ya, kita kena sakit dan sebagainya itu adalah takdir Allah. Seandainya pun itu terjadi, saya tidak bisa menolaknya gitu. Saya harus ikhlas dan bagaimanapun juga harus siap gitu, ya. Jadi banyak bersyukur, ya, dan meyakini akan keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Itu pikiran kita akan merasa nyaman, aura positif akan muncul. Oke, terus kemudian yang keenam, ya, sekali lagi hindari cari-cari informasi tentang penyakit di Google, ya. Aduh, tangan saya dingin, kenapa ya? Aduh, jantung saya berdebar-debar, kenapa ya gitu. Kalau memang dokter atau gejala-gejala kita sudah kuat mengarah ke GERD anxiety, fokuskan hanya GERD anxiety saja gitu, ya. Dan fokuskan kalau lihat YouTube, ya, ke channel yang memang mereka fokus kepada penyakit ini, ya, dan dipilih, ya. Kalau dia menakut-nakuti, ujung-ujungnya dia adalah jualan obat, ya, hilangkan itu, ya. Nah, biasanya orang yang paham tentang penyakit anxiety ini tidak akan melakukan untuk menakut-nakuti orang. Justru yang dibangun itu adalah aura positif, ya, aura optimisme, ya, aura bahagia, meringankan pada penderita, sehingga kita akan cepat untuk sembuh.
Ya, ingat itu. Terus kemudian yang ke-7 ya, hindari berita-berita yang menyedihkan. Kayak innalillahi, ada yang meninggal, aduh sakit apa dia, nggak usah, sudah. Begitu mendengar itu, lewatkan. Gitu, nggak usah nanya-nanya, dia sakit apa ya, aduh kok sama ya dengan aku ya, aduh kok gimana ya. Nah, itu malah kita akan terjebak dalam ketakutan lagi. Ya, jadi hilangkan itu ya, abaikan ya. Nah, di sini juga ada hubungannya dengan yang selanjutnya, yang ke-8, peran keluarga. Ya, peran keluarga di sini sangat penting sekali ya. Nah, saya berharap kalau teman-teman menderita GERD anxiety, tolong video ini sampaikan juga ke keluarga ya. Keluarga harus memberikan dukungan, harus memberikan aura yang positif, yang membahagiakan. Jangan menambah memberikan informasi-informasi yang penuh masalah, berita sedih, aduh ini saudara si A hari ini meninggal, sakit ini sakit itu, kok sama ya kayak kamu. Wah, itu jangan sampai ya. Keluarga harus memberikan aura positif ya. Ajak ngobrol ya saudara kita yang sedang sakit ya. Kasih cerita-cerita yang positif, yang lucu-lucu itu, untuk mengalihkan pikiran daripada saudara kita yang sedang anxiety ya. Terus kemudian buat suasana rumah yang nyaman, bersih ya, bahagia gitu ya. Nah, lakukan peran keluarga pada saat ini sangatlah penting, bentuk suasana itu ya. Jadi jangan menambah beban pikiran sama sekali ya, kalau ada saudara kita, anggota keluarga kita yang sedang mengalami anxiety ya. Peran keluarga. Oke, terus kemudian yang harus diingat ya teman-teman, kalau menderita anxiety, jangan suka melamun sendirian. Jangan hanya suka tiduran di kamar terus kemudian kita melamun, terbawa oleh kecemasan. Segera bangkit ya, lakukan aktivitas yang rutin ya. Mungkin membersihkan kamar lah ya, membersihkan kamar mandi, memasak di dapur, nyapu ringan dan sebagainya. Pokoknya usahakan untuk melakukan aktivitas rutin yang normal. Itu akan lebih cepat untuk menyembuhkan anxiety kita ya. Jadi jangan hanya tiduran ya. Biasanya kalau sudah tiduran ya, kita memejamkan mata sambil mikir ya, itu sudah akan terbawa ke mana-mana, semakin dalam, semakin merusak pikiran kita semakin rusak, lari ke lambung ya. Lambung kita akan semakin rusak, sensasi akan semakin muncul, balik lagi ke pikiran kita, aduh kenapa ini ya. Maka itu pada saat kita terbawa oleh lamunan, segera bangkit. Ingat, aku tidak mau lagi mikir yang seperti ini, no way gitu ya. Ini bukan sakit berat, ini bukan diganggu orang, ini bukan apalah dan sebagainya. Segera bangkit dan yakinkan pada diri Anda sendiri, ini hanya masalah pikiran saya gitu ya. Oke, dan yang ke-10 ya, yang terakhir ya, lakukan self talk, bicara pada diri sendiri untuk menguatkan alam bawah sadar kita ya. Kalau saya biasanya, saya menghadap kaca gitu, saya bilang pada diri saya sendiri, oke, ternyata kamu selama ini hanya dimainkan oleh pikiranmu sendiri. Kamu berpikir yang macam-macam, itu karena kamu terjerambab dalam alam bawah sadarmu sendiri. Kamu dirusak oleh alam bawah sadarmu sendiri. Mulai sekarang, saya harus menghentikan semua itu. Ini hanya masalah sensasi, ini hanya masalah saya sakit lambung, asam lambung naik, sehingga akan muncul sensasi-sensasi yang macam-macam itu. Dan itu yang menyebabkan saya takut, padahal saya sehat. Saya tidak mau lagi terbawa oleh kecemasan saya itu. Saya akan lawan kecemasan itu ya. Dan itu saya lakukan teman-teman
ya alhamdulillah dalam waktu 1-2 minggu itu saya sudah merasakan ya perbaikan yang luar biasa ya. Yang pertama hilang ya itu anxiety-nya ya gitu. Jadi saya sudah lakukan pola makan yang baik, pola pikir yang baik ya, anxiety-nya pelan-pelan hilang gitu. Dan itu saya merasakan nyaman, bersyukur luar biasa ya. Ketakutan itu hilang gitu ya. Itu teman-teman ya, dan saya berharap teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama ya. Saya berharap teman-teman bisa sembuh dari anxiety ya. Dan nanti B yang ketiga masih ada satu lagi, yaitu perbaikan pola hidup ya. Jadi kalau kita melakukan perbaikan pola makan, pola pikir, dan pola hidup ya, insya Allah kita akan terbebas dari anxiety dan GERD itu. Saya rasa cukup ya untuk kali ini. Kita bertemu lagi dalam video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan saya ingin terus berbagi agar kita semuanya sehat seperti sedia kala. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.